Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami sedikit kenaikan 0,3% di level 7069. Namun ternyata masih ada net sell asing untuk market reguler sebesar 435 miliar, sedangkan net sell asing di all market 440 miliar. Kurs rupiah kita hari ini juga ada pelemahan ya 0,2% di level Rp16.313 per 1 US dollar. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, kondisi ekonomi Indonesia ternyata semakin tertekan dan juga adanya PHK massal ya guys ya, dikabarkan yang melakukan PHK massal ini adalah TikTok Shop dan Tokopedia seperti itu. Jadi tentu saja ini akan menjadi tekanan yang lebih dahsyat lagi guys ya untuk perekonomian di Indonesia, di mana ya daya beli masyarakat akan semakin melemah karena PHK yang terjadi tentunya akan menghasilkan lebih banyak pengangguran dan juga orang-orang yang terkena PHK kemungkinan besar akan mencoba untuk menjadi UMKM ya atau berdagang kecil-kecilan seperti itu. Dan tentu saja ya ketika memulai sebuah bisnis berdagang kecil-kecilan akan mendapati banyak sekali tantangan dan rintangannya ya. Kembali lagi ke faktornya ya guys ya, yang mana yang paling dititik beratkan adalah daya beli masyarakat yang turun, semakin turun lagi karena imbas dari PHK. Dan orang-orang yang ternyata memulai ya bisnis kecil-kecilan atau berdagang gitu guys ya, maka juga akan merasakan ya bagaimana di kala sepi ya masyarakat ternyata tidak melakukan konsumsi yang besar gitu ya, atau konsumsi masyarakat juga memang sedang menurun seperti itu. Jadi memang hal ini dilakukan guys ya, karena para e-commerce tentunya berhenti untuk membakar uang dan kembali mengejar profit ya, seperti juga TikTok Shop ya, Tokopedia, dan kemarin Shopee juga. Di media sosial saya sempat lihat ya, ada beberapa karyawan Shopee ya yang sudah bekerja bertahun-tahun juga tidak lepas dari yang namanya PHK gitu ya, atau pemutusan hubungan kerja seperti itu. Oke guys ya, kita selalu menyoroti dan juga melihat ya bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia semakin baik dan semakin baik, tentu kita akan lebih optimis untuk investasi di bursa saham Indonesia. Tapi ketika ekonomi Indonesianya terus tertekan ya guys ya, maka tentu saja ini akan berimbas terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya kita beli dan kita investasikan. Dan ini pun tentunya akan merambah juga guys, akan mempengaruhi setidaknya ya untuk harga saham ya, terutama untuk saham-saham big caps dan saham big banks di Indonesia. Oke, jadi BBRI hari ini terkoreksi 2,8% di level Rp4.080 per sahamnya, dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar terutama dari mayoritas investor asing. Ingat guys ya, waktu itu kita sempat bilang ke teman-teman kalau misalkan memang sudah hijau di saham big banks, segera ambil profitnya. Kalau misalkan memang sudah terjadi net sell asing besar-besaran. Dan ini mulai terjadi di mana BBRI hari ini breakdown ya di bawah MA 150, dan kalau misal teman-teman buy on weakness ketika trade war terjadi ya setidaknya cuan di atas 20%. Ini kan kenaikan 27%. Jadi setidaknya teman-teman sudah punya cuan ya di atas 20% atau di atas 10% juga tidak masalah. Tapi kalau kondisinya memang masih floating loss, masih nyangkut gitu ya, lebih baik teman-teman averaging down ketika harga sahamnya ya di bawah gitu ya. Kalau misalnya naik tinggi, teman-teman hentikan pembelian terlebih dahulu. Jadi untuk BBRI kita lihat ya, mayoritas investor asingnya ada net sell, sedangkan retailnya ini kemungkinan ada yang akumulasi juga ya, seperti XL, XC, dan juga SQ, ada PD juga ya, terpantau akumulasi di saham BBRI. Jadi kalau misal kita perhatikan ya, hari ini saham Big Banks menjadi saham yang paling banyak dijual asing, termasuk juga saham BBRI. Nah, BBRI hari ini net sell di 414 miliar dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing. Jadi hari ini ada BBRI ya guys ya dengan value net sell terbesar. So untuk saham BBRI ya, karena di 3 hari terakhir kita lihat ini kecenderungannya adalah net sell yang cukup besar. Jadi teman-teman bisa memperhatikan harga saham BBRI kemungkinan besar akan lanjut turun lagi. Ya karena distribusi asing ini sebenarnya bukan tanpa alasan ya. Setelah kemarin data ekonomi kita rilis, ya maka investor asing juga menilai bahwa ekonomi Indonesia ini belum ke arah yang lebih baik.
Bahkan kita pun melihat guys ya, setiap hari pemberitaan terkait dengan pemerintah yang berusaha untuk mengelola negara ini sebaik-baiknya, justru kita malah bertanya-tanya gitu guys ya, apakah memang ya orang-orang yang ada di pemerintahan saat ini adalah orang-orang yang eee, kompatibel gitu guys ya, atau capable ya untuk bisa mengurus permasalahan yang besar di negara ini, seperti itu. Tapi tentu saja ya kita berharap bahwa pemerintahan saat ini yang menjabat tentunya bisa segera memperbaiki ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ya. Karena tentunya permasalahan atau akar utama dari Indonesia saat ini adalah lapangan kerja yang sebenarnya sangat sedikit, imbas dari ya birokrasi Indonesia yang sangat rumit ya, terutama untuk investor-investor dari luar negeri. Seperti itu guys ya. Next, kita bahas juga saham BBCA. Untuk BBCA hari ini ada koreksi 0,8% di level Rp8.975 per saham. Meskipun berada di zona oversold ya untuk mayoritas saham big banks, tapi karena distribusinya masih besar, kita masih melihat peluang adanya penurunan kembali untuk saham big banks. BBCA hari ini yang net sell ada BBMG, YU dan juga BK ya. Sedangkan retailnya banyak masuk, terutama ada XL dan juga XC yang terpantau. Untuk BBCA hari ini net sell di 231 miliar ya, menjadi saham kedua yang paling banyak dijual asing dan kita lihat di 1 minggu terakhir asing terus mencatatkan net sell untuk saham BBCA, seperti itu. Nanti kita akan bahas ya saham-saham yang masih bisa, potensial untuk teman-teman bisa mencari cuan ya, meskipun, mengharuskan untuk menggunakan trading plan, seperti itu. Lanjut ke Bank Mandiri, untuk BMRI ada koreksi 0,5% di level Rp5.025 per saham. Kita lihat distribusinya juga cukup besar, terutama dari BBC, PBK ya, meskipun ada RXAK yang akumulasi. Tapi masih terpantau adanya net sell asing ya untuk Bank Mandiri. So, net sell hari ini di 112 miliar dan kalau misal teman-teman perhatikan ini 1 minggu terakhir Bank Mandiri masih tercatat net sell. Jadi asing mulai kembali menjual ya secara besar-besaran saham big banks-nya. Jadi untuk Bank Mandiri pun kita lihat ya ada potensi sideways tapi selama asingnya net sell seperti ini lebih baik kita wait and see ya. Semoga nanti harga sahamnya turun kembali ke harga yang lebih murah sehingga teman-teman bisa buyback lagi ya saham bagus di harga yang terdiskon. Lalu untuk BBNI, hari ini BBNI ada koreksi 1,6% di level Rp4.300 per saham. Meskipun ada koreksi, tapi ternyata ada akumulasi ya, terutama dari asingnya. Ada AKAGYU, ya, BQ dan juga BK. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kemarin ya. Kemarin kalau nggak salah yang diakumulasi adalah BBRI ya. Coba kita cek BBRI dulu. Kemarin BBRI net buy, hari ini yang net buy adalah BBNI, tapi 3 saham big banks lainnya itu net sell. Jadi kita ambil yang majority ya atau mayoritas adalah net sell. Jadi meskipun hari ini BBNI net buy 14,8 miliar, tapi karena 3 big banks lainnya itu net sell besar ya, BBRI, BBCA dan juga Bank Mandiri, maka kita pukul rata guys. BBNI-nya ini kita anggap ya decoy saja gitu ya atau gocekan asing saja. Nah, jadi untuk BBNI hari ini juga ada koreksi 1,6% guys ya. So, masih ada peluang untuk saham big banks bisa turun, jadi mungkin teman-teman harus, coba move on ya guys ya, ke saham-saham lain yang berpeluang untuk memberikan teman-teman cuan yang lebih besar. Jadi, kalau misalkan memang ada sisa gitu guys ya, atau uang lainnya gitu ya, yang mungkin juga memang khusus di saham ya, bisa teman-teman alokasikan untuk coba trend following di saham-saham yang sedang menguat, seperti itu. Nah, kita akan bahas ya guys ya, saham-saham yang menarik hari ini. Pertama adalah Toba, ya guys ya. Jadi Toba itu kan memang sempat rebound ya dari level bottom-nya, ya ketika trade war terjadi dan, menjelang dividen, Tobanya rebound gitu ya. 75% guys, sampai di 466 gitu ya. Lalu kembali sideways dan hari ini naik cukup tinggi. Naik auto reject atas di 25%, close di Rp565 per saham. Nah, kalau misalkan ketika ya kemarin sebelum sideways sudah naik 75% ditambah dengan arah hari ini berarti Toba sudah memberikan cuan beggar 112% untuk teman-teman ya. Oke guys, untuk Broksumnya kita coba lihat ya guys ya. Hari ini, ada asing yang akumulasi ternyata ya. Jadi wajar harga Tobanya bisa arah auto reject atas karena ketika asingnya masuk ya guys ya,
akan sangat mudah ya sebuah saham untuk naik. Nah, hari ini net buy di 9,3 miliar, sebenarnya net buy asing sudah mulai terlihat di 3 hari sebelumnya ya, tanggal 2 Juni. Ini mulai net buy 7,3 M, lalu kemarin juga net buy ya guys ya, dan hari ini juga net buy 9,3 M. Jadi net buy-nya sebenarnya sudah mulai di 3 hari sebelumnya. Dan baru hari ini naik ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan tambahan cuan lagi, atau mungkin yang baru entry hari ini, ada potensi untuk, bisa kembali cuan besok ya. Semoga ketika BSCP ataupun, baru entry dan masih hold, teman-teman bisa cuan lebih besar lagi nih dari saham Toba. Memang ketika kondisi marketnya sedang net sell seperti ini, teman-teman ya melihat big banks atau big caps itu mayoritas biasanya akan ada koreksi. Jadi lebih baik teman-teman coba move ke saham lain yang ada penguatan, coba trend following di sana dan tentunya dengan tujuan ya agar kita bisa mencari cuan meskipun IHSG-nya terkena net sell. Next kita bahas saham MBMA guys. Untuk MBMA hari ini juga naik cukup tinggi ya, dan kenaikan MBMA dan juga Toba ini tidak langsung naik tinggi. Jadi dia itu naiknya di awal itu ya naik 5%, 8% baru naik tinggi gitu ya. Jadi ada peluang untuk teman-teman trend following. Untuk MBMA hari ini kita lihat ada kenaikan 24% ya, close di Rp452 per saham dan juga breakout di atas MA 150 ya. Jadi memang dari level bottom kita lihat sudah naik, tapi memang cukup sideways sampai area sideways di 47%. Nah, kenaikan ya atau capital gain yang bisa teman-teman dapatkan dari kenaikan harga saham itu biasanya lebih tinggi dari dividen. Jadi ya pintar-pintar kitanya aja guys ya untuk mencari cuan di bursa saham meskipun memang ya tetap dengan menggunakan trading plan dan ada risikonya juga. High risk, high return. Untuk MBMA ya sampai di closing hari ini di 450 itu sudah naik 84%. Jadi teman-teman pastinya sudah cuan besar ya untuk saham MBMA dan semoga besok saham-saham lain juga ikut rebound atau ikut terbang. Untuk MBMA akumulasi hari ini cukup menarik, asing lanjut akumulasi lagi. Ya, jadi untuk MBMA karena kemarin pun ya sudah ada net buy, ini mirip-mirip ya dengan saham tadi ya, dengan saham Toba tadi sudah diakumulasi sejak beberapa hari sebelumnya, tapi kenaikan yang tinggi baru terlihat hari ini. Nah, untuk MBMA ya kemarin itu net buy di 23 miliar ya guys ya di akhir Mei. Lalu di awal Juni juga kemarin tanggal 3 itu net buy 16,6 miliar dan hari ini baru dinaikkan dengan net buy 32,3 M, naik langsung ya arah auto reject atas di 25%, seperti itu. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah cuan di saham Toba, MBMA ya guys ya, dan satu saham lain juga ada Harum yang tiba-tiba naik ya guys ya. Harum hari ini ternyata mengalami kenaikan di 12,5%, close di Rp900 per saham. Nah, semoga teman-teman yang hari ini entry atau mungkin besok mau trend following bisa kembali naik ya agar bisa cuan lagi. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari level bottom ini sampai closing hari ini sudah naik 49%. Jadi harus waspada juga kalau misalkan banyak investor ataupun trader yang mau take profit ya. Jadi untuk Harum Energy kita lihat hari ini ada akumulasi dari asing. Jadi cocok untuk kita pantau besok. Selama akumulasinya bagus, maka sahamnya layak untuk dipantau. Untuk Harum, kita lihat hari ini net buy di 10 miliar ya guys ya. Jadi naik 12%, net buy 20 miliar. Dan kemarin juga ada net buy, meskipun tipis ya, hanya 685 jutaan saja. Jadi untuk Harum, ya bisa dipantau besok, semoga bisa breakout di atas MA50. Dan teman-teman yang trend following di Harum, lalu MBMA dan juga Toba, semoga bisa cuan lebih besar lagi. Oke guys, jadi silahkan ya untuk teman-teman yang ingin berkomentar ya, terkait dengan saham-saham apa saja sih yang menarik untuk hari ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.